Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali bertemu dalam perkuliahan pembelajaran matematika SD. Materi kita kali ini adalah mengenai karakteristik peserta didik SD dan materi pembelajaran matematika SD. Kita lihat bagaimana karakteristik dari peserta didik SD. Yang harus kita perhatikan itu adalah perkembangan tingkat berpikir konkret dari anak SD. Ada 4 tahap, yaitu ketika dia lahir sampai dengan umur 2 tahun disebut tahap motorik. Jadi yang kedua, umur 2 sampai dengan 7 tahun tahap pra-operasional. Jadi di situ umur sebelum masuk SD ya. Kemudian umur 7 sampai dengan 11 atau 12 tahun disebut tahap operasional atau konkret. Lalu umur 11 tahun ke atas disebut tahap formal. Nah, dengan memperhatikan 4 tahap ini, perkembangan intelektual atau berpikir itu perlu diperhatikan. Jadi individunya berkembang, perlu arahan untuk membentuk dan mengembangkan intelektual secara maksimal. Jadi kalau sekarang anak-anak sebelum masuk SD dia sekolah PAUD ya, yang itu dia diajarkan secara motorik ya, bergerak. Jadi sebenarnya anak-anak itu bermain gitu ya. Kemudian tahap pra-operasional dia belum secara konkret. Nah, ketika dia sudah masuk sekolah dasar, ini masuk ke tahap konkret. Ya. Nah, jadi sebelum ke konkret dia melalui tahap motorik dan operasional, pra-operasional. Nah, di sini kita kaitkan dengan teori belajar Brunner. Ya. Ada 3 tahap pada teori belajar Brunner. Tahap pertama disebut enaktif atau enaktif. Apa itu enaktif? Yaitu tahap kegiatan belajar konsep berhubungan dengan benda real atau peristiwa di sekitar. Nah, kita ambil contohnya enaktif. Jadi di situ pengetahuan motoriknya ya, jadi dia melihat benda-benda real secara langsung ya, secara langsung. Jadi kalau diambil contoh nanti misalnya dia memegang buku, misalnya memegang pensil, memegang pena, ya. Lalu di situ ada belajar konsep berhubungan dengan benda real. Jadi misalnya ada beberapa buku di dalam tasnya, lalu dia mengambil satu buku di dalam tas, tinggal berapa sisa buku. Nah, jadi di situ dia langsung bergerak, ya. Lalu tahap ikonik atau tahap gambar bayangan. Tahap ikonik ini adalah perwakilan fisik dari beberapa hal, ya, melalui sebuah gambar. Jadi bentuknya bisa dengan skala yang sama atau berbeda. Jadi gambar itu mewakili benda real tadi. Jadi gambarnya bisa 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, kalau dia sudah lebih dari 3 dimensi, itu sudah masuk ke tahap selanjutnya, yaitu simbolik. Simbolik ini apa? Memanipulasi simbol-simbol. Jadi dia memahami simbol-simbol atau penjelasan. Nah, kita kasih contoh. Jadi misalnya tadi saya sudah kasih contoh, seorang anak mempunyai tas, dalam tasnya ada 5 buku. Nah, dia mengambil 2 buku dalam tas itu, lalu menghitung sisa buku di dalam tasnya. Jadi itu adalah tahap enaktif. Jadi dia betul-betul secara fisik ya mengerjakan, memegang benda-benda real tersebut. Nah, tahap selanjutnya disebut tahap ikonik. Jadi di sini dia
peristiwa tadi yang pada tahap M-Aknin itu dibuat dalam bentuk gambar. Jadi membuat gambar 5 buku, yang kelima buku itu 2 bukunya 3 buku yang masih bagus, 2 buku yang disilang. Artinya yang disilang itu dia ngambil gitu ya. Nah, itu tahap ikonik, jadi bisa dibuat dalam bentuk gambar. Kemudian tahap simbolik baru ditulis dalam bentuk simbol bilangan dengan angka 5 dikurang 2 sama dengan 3. Nah, kalian bisa mengambil contoh-contoh permasalahan matematika yang lain untuk anak SD, bagaimana N aktif, bagaimana ikonik, dan bagaimana simbolik. Nah, sekarang kita masuk ke materi matematika. Bagaimana sih karakteristik materi matematika? Ada 3 yang harus kita pahami sebagai karakteristik materi matematika. Pertama, memiliki objek kajian abstrak. Ya, jadi di situ memang sudah dalam bentuk abstrak, makanya kadang matematika dianggap sulit ya karena abstrak. Kedua, jadi memang karakteristiknya ya abstrak matematika itu. Kedua, bertumbuh pada kesepakatan. Jadi maksudnya di sini nanti ada simbol-simbol yang digunakan itu berdasarkan suatu kesepakatan. Ketiga, berpola pikir deduktif. Nah, ini ya, berpola pikir deduktif. Artinya di sini ya, kenapa? Matematika memang deduktif ya. Jadi sesuatu yang bisa digeneralisasikan jadinya dengan matematika itu ya. Karena dia dari sifatnya, dari teori dapat diterima kebenarannya setelah dibuktikan secara deduktif. Jadi matematika itu suatu generalisasi dari sifat atau teori yang dapat diterima kebenarannya setelah dibuktikan secara deduktif. Jadi pola pikir deduktif itu kalau diberikan contoh ya. Jadi misalnya saya kasih contoh dalam matematika. Dalam matematika misalnya buktikan bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil selalu genap. Selalu genap. Maksudnya selalu menjadi bilangan genap ya. Nah, ini harus kita buktikan secara deduktif. Ya. Nah, untuk itu secara deduktif bagaimana membuktikannya? Kita buat misal ya. A dan B sembarang bilangan bulat. Nah, apa jadi? Jadi misalnya 2A bilangan genap. Ya. 2B bilangan genap. Maka 2A ditambah 1, 2B ditambah 1, ini adalah karena dia genap ditambah 1 jadi ganjil. Nah, ini jadi bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil ini kalau kita jumlahkan 2A tambah 1, ini ditambah 2B ditambah 1, ini akan menjadi 2A ditambah 2B ditambah 2. Nah, ini bisa kita keluarkan 2A ditambah B ditambah 1. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ya, bahwa
2 dikali A ditambah B ditambah 1. Karena A dan B itu adalah bilangan genap, ya. Jadi karena A dan B bilangan genap, ya, sehingga 2A ditambah B ditambah 1 adalah bilangan genap. Ini adalah bilangan genap. Adalah bilangan genap. Adalah bilangan genap, ya. Adalah bilangan genap. Jadi bisa dibuktikan karena A dan B bilangan genap, sehingga 2A tambah B adalah bilangan genap. Jadi kesimpulannya dapat dibuktikan bahwa bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil selalu menjadi bilangan genap, ya. Nah, itu. Jadi harus bisa berpola pikir deduktif, ya. Kalau sebenarnya ini bisa ya jadi dengan cara ini maka ini bisa digeneralisasikan. Tapi kalau secara induktif dia tidak bisa digeneralisasikan, ya. Nah, itu. Sekarang kita lanjut ke materi matematika. Nah, untuk materi matematika ini terdiri dari fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Nah, ya. Apa itu fakta? Fakta itu adalah suatu kepemufakatan, ya, dalam matematika. Jadi misalnya kalau dalam belajar awal di SD itu membuat lambang bilangan, misalnya ya, nama dari suatu bilangan. Nah, itu disebut fakta, ya. Fakta. Nah, kemudian konsep. Nah, konsep itu pengertian abstrak yang memungkinkan seseorang menggolongkan objek atau peristiwa, ya. Nah, ini berkaitan ya dengan nalar atau proses berpikir, mengingat materi yang telah dipelajari dari awal sampai dengan akhir. Nah, jadi konsep ini adalah pernyataan yang menyatakan pengertian secara abstraknya, ya. Jadi misalnya dikasih contoh mengenai kalau pelajaran di geometri misalnya, ya, persegi. Nah, persegi adalah persegi panjang yang sepasang sisi yang berdekatan kongruen misalnya. Nah, itu konsepnya, ya. Atau yang lain misalnya bisa dicari konsep yang lain, ya. Nah, itu konsep. Nah, kemudian prinsip. Prinsip itu apa? Prinsip itu adalah pernyataan yang menyatakan berlakunya suatu hubungan antara beberapa konsep. Nah, jadi biasanya di situ nanti akan timbul teorema, ya, atau dalil. Jadi teorema atau dalil itu menjadi suatu pernyataan matematika yang dirumuskan secara logika dan dibuktikan. Jadi contohnya untuk prinsip ini, misal tadi kita bicara persegi, ya. Jadi persegi tadi kalau faktanya kan dia disebut misalnya sudah dimufakatkan bahwa persegi itu misalnya dengan lambang ini misalnya, ya, persegi. Nah, ini.
Ini sudah dimufakatkan. Kemudian konsepnya tadi persegi panjang adalah yang sepasang sisi yang berdekatan kongruen. Nah, jadi kalau dilihat dari persegi panjang, ya misalnya ini ada persegi panjang. Jadi konsepnya misalnya dilihat dari persegi panjang, ya itu menyatakan bahwa persegi adalah persegi panjang yang sepasang sisi yang berdekatan kongruen. Nah, jadi kita ambil di sini, ini tadi persegi ya, misalnya ya. Nah, ini kan dia sama ini dengan ini, kongruen. Ini dengan ini juga kongruen. Jadi diambillah sisi yang sepasang, sisi yang dari persegi panjang itu dia kongruen. Maka dia disebut persegi. Nah, kemudian prinsip. Nah, dari persegi ini kita bisa melihat prinsipnya apa saja sih yang ada. Jadi misalnya prinsipnya pertama apa? Sisi yang berhadapan sejajar misalnya ya. Sisi yang berhadapan sejajar. Jadi kalau kita buatkan di sini AB CD berarti AB sejajar dengan BC. Ya, tak? Kemudian AD sejajar dengan AB dengan CD ini tadi ya. Dengan BC. AD dengan BC. Nah, misalnya seperti itu. Jadi prinsip itu ada beberapa dalil atau teorema yang bisa digunakan dari sisi misalnya ini ya, dari segi sisi kita lihat. Kemudian misalnya dari segi diagonal. Nah, diagonal kalau kita buat diagonalnya ini ya, dari persegi itu kita buat diagonalnya. Nah, ini diagonal misalnya ya. Nah, diagonalnya sama panjang. Nah, misalnya ya. Jadi dari ini prinsipnya adalah diagonal persegi sama panjang. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian misalnya dari segi sudut kita lihat juga. Apa yang bisa kita lihat dari sudut? Nah, kalau kita perhatikan sudut-sudut ini adalah sudutnya di sini adalah tegak lurus atau 90 derajat ya. Jadi di sini kita sebut dari sini adalah tegak lurus. Semua sudut tegak lurus ya. Semua sudut tegak lurus atau kita sebut 90 derajat. Nah, itu prinsip. Nah, sekarang prosedur. Apa sih prosedur? Nah, prosedur itu adalah langkah atau urutan atau cara yang digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas matematikanya. Nah, jadi kalau kita sudah belajar fakta, konsep, prinsip, maka dalam prosedur kita gunakan semua yang ada di sini tadi. Jadi misalkan ada contoh dalam matematika misalnya ya, permasalahan yang sebenarnya sangat mudah. Jadi misalnya diketahui persegi salah satu sisinya X tambah 2 misalnya. Sisi yang lain 3X dikurang 4 misalnya. Nah, ditanya tentukan nilai X. Nah, kedua tentukan panjang sisi. Panjang sisi. Nah, untuk menjawab ini kita harus tahu apa yang langkah-langkah yang urutan yang harus kita kerjakan. Tadi kan ada konsepnya bahwa sisi yang berprinsip ya, sisi yang berhadapan itu sejajar atau persegi sisi yang berhadapan sejajar, sisi yang berhadapan sama panjang. Nah, ada kata-kata sama panjang ya. Sisi berhadapan sejajar kalau kita lihat lagi tadi secara sisi, kalau ini kan berhadapan sejajar, sisi yang lain kalau kita perhatikan sama panjang dia ini kan karena sama nih. Nah, ini jadi ada yang
secara sisi ya. Nah, secara sisi ini bahwa sisi yang berhadapan sama panjang. Nah, jadi di sini AB sama dengan BC sama dengan AB sama dengan DC ya. Kemudian AD sama dengan BC. Nah, seperti itu ya. Hadapan sama panjang. Nah, jadi di sini karena di sini sisi-sisinya sama panjang, semuanya sama, dan ini sama juga, ya, sisi-sisi sama. Nah, jadi bisa kita nyatakan bahwa X ditambah 2 itu sama dengan 3X min 4. Nah, jadi kalau kita jumlahkan 3X dikurang X sama dengan 2 ditambah 4. Jadi 2X sama dengan 6, X sama dengan 3. Nah, jadi kita dapat sudah X yang dicari tadi. Ya, ini. Ya. Nah, yang kedua, kita substitusikan nilai X ini ke salah satu sisi. Nah, sisi yang diketahui tadi ini atau ini silakan. Ini misalnya kita ambil X plus 2, maka kita masukkan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, ini prosedur yang bisa dikerjakan oleh siswa. Jadi materi matematika ya, itu kita ada fakta, ada konsep, ada prinsip, dan ada prosedur. Nah, kalian bisa cari yang lain yang lebih sederhana ya. Sederhana yang lain misalnya untuk fakta yang lain apa? Misalnya dalam segi penjumlahan. Nah, kita belajar penjumlahan misalnya ya. Penjumlahan. Nah, fakta. Faktanya kalau penjumlahan itu apa? Berarti simbol dari penjumlahan itu adalah tambah. Konsepnya apa? Nah, konsepnya penambahan sekelompok bilangan atau lebih menjadi suatu bilangan disebut jumlah. Menjadi bilangan yang disebut jumlah. Nah, itu konsep ya. Jadi penambahan sekelompok bilangan atau lebih menjadi suatu bilangan disebut jumlah. Ya. Jadi konsepnya adalah penambahan sekelompok bilangan atau lebih menjadi suatu bilangan yang disebut jumlah. Nah, sekarang prinsipnya apa? Nah, prinsipnya ini sejak SD itu sudah dipelajari. Salah satu prinsipnya misalnya komutatif. Nah, mana pada penjumlahan komutatif? Nah, jadi di situ prinsipnya, karena di sini prinsipnya ya, jadi A ditambah B sama dengan B ditambah A. Nah, ini menjadi suatu prinsip ya. Nah, sekarang dalam prosedur, nah dia menyelesaikan suatu masalah. Bagaimana dia bisa menyelesaikan suatu masalah? Misal diberi soal, tentukan dua bilangan yang berjumlah 8 misalnya. Nah, ini melatih siswa berpikir ya. Jadi biasakanlah memberi masalah kepada siswa itu yang melatih dia berpikir, yang jawabannya divergen atau banyak. Jadi di sini bisa berbeda-beda jawaban siswanya. Jadi bisa misalnya 6 ditambah 2 sama dengan 8, atau 7 ditambah 1 sama dengan 8, dan seterusnya. Ya. Nah, itu. Oke, kita lanjut. Sekarang bagaimana mengajarkan matematikanya? Jadi karakteristik materi pembelajaran matematika SD. Nah, untuk karakteristik pembelajaran matematika SD, di sini yang harus dipahami adalah
Pertama, menggunakan dunia nyata. Nah, jadi ini poin penting ya. Jadi dunia nyata berarti ada konteksnya, kontekstual yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, kenapa? Karena dia sudah biasa berhubungan kehidupan sehari-hari. Nah, ini mengarah ke pendekatan induktif jadinya ya. Jadi mulai dari contoh-contoh ya, mulai dari contoh-contoh sehingga anak SD tadi yang umurnya 7 atau sampai 11 atau 12 tahun itu dimulai dari yang konkret ya, dari dunia nyata. Tuh. Kedua, berjenjang dan bertahap. Nah, jadi di sini harus diberikan mulai dari yang sederhana sampai ke konsep yang lebih sukar, atau dari konkret ke semi konkret dan berakhir pada abstrak. Ya, jadi konkret di sini pada kehidupan sehari-hari, dia tadi mengambil buku di dalam tas, ya, semi konkret nanti dia memberikan gambar-gambar dari bentuk buku tadi dalam bentuk gambar, kemudian dalam bentuk abstrak baru pakai simbol-simbol angka. Nah, itu ya. Kemudian memperhatikan konsep sebelumnya yang telah dipelajari. Nah, belajar matematika ini tidak serta-merta meninggalkan konsep yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi dia harus dihubungkan ya dengan materi sebelumnya. Jadi ada kaitan dengan konsep sebelumnya. Lalu menganut kebenaran konsistensi. Jadi antara konsep sebelumnya itu tidak bertolak belakang ya. Jadi dia saling mendukung. Nah, jadi akan saling terus menyambung berkaitan sehingga menjadi pengalaman belajar siswa yang baik gitu ya. Nah, itu. Jadi karakteristik ini yang perlu dipahami menggunakan dunia nyata, bertahap, jadi dia dari konkret, semi konkret, lalu abstrak ya, lalu metode spiral, lalu menganut kebenaran konsistensi. Nah, selanjutnya apa sih prinsip belajar matematika? Nah, prinsip belajar matematika supaya siswa tidak mengalami kesulitan, itu sebagai guru, nanti kalian sebagai calon guru harus memberikan perhatian dan motivasi. Nah, perhatiannya bagaimana? Beri sesuai dengan kebutuhannya. Jadi konteksnya beri yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa yang biasa dia lihat, yang biasa dia alami. Ya. Nah, motivasi, beri dorongan melakukan aktivitas belajar. Jadi jangan hanya suruh mendengar, didorong dia untuk bekerja dengan aktivitas belajar. Ya, ada kegiatannya. Kedua, keaktifan. Nah, di sini supaya dia aktif, kita harus memberikan suatu inisiatif untuk melakukan aktivitas belajar ya. Nah, jadi siswa itu akan mempunyai keinginan, punya inisiatif untuk belajar mengerjakan aktivitas yang sudah diberikan guru tadi. Jadi guru harus memfasilitasi ya, mengarahkan dan membimbing supaya siswanya aktif belajar. Kemudian yang ketiga, keterlibatan langsung dan pengalaman. Nah, jadi untuk bisa terlibat langsung, dia harus diberikan sesuatu yang dapat dihayati, ya, dan dimiliki oleh mereka untuk bertanggung jawab atas keberhasilan belajarnya. Nah, kalau dia diberi untuk menghayati, kemudian untuk bertanggung jawab atas keberhasilan belajar, maka dia akan terlibat langsung, ya. Nah, setelah dia terlibat langsung, maka dia akan memiliki pengalaman. Nah, pengalaman kalau sudah dikerjakan, pengalaman itu akan terus diingat. Ya, walaupun salah tidak apa-apa, nanti akan dibenarkan. Nah, dia akan ingat, oh kemarin salah, yang benarnya begini. Nah, seperti itu. Ya. Nah, demikian untuk materi kita hari ini. Silakan nanti dibuka pada forum diskusi. Ibu sudah
minta di situ coba kalian cari contoh-contoh dari misalnya fakta, konsep, prinsip, dan prosedur dalam belajar matematika. Nah, kemudian nanti di akhir materi Ibu ada kuis ya, dengan menjawab pilihan ganda. Demikian Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.